dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera. Energi Sukses hadir untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu RRI memiliki sejarah yang panjang dan tumbuh bersama dengan negara ini bersama-sama menjaga kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kita tahu pertumbuhan, perkembangan, kontribusi RRI itu luar biasa untuk Indonesia. Dan khusus RRI Provinsi Sulawesi Barat. Mari terus kita jaga masyarakat Sulawesi Barat, berikan edukasi terbaik, berikan hiburan-hiburan yang menarik, dan jangan pernah lupa, cerahkan masyarakat dengan berita-berita dari RRI. Kami dari Provinsi Sulawesi Barat, para ASN, tokoh masyarakat, dan seluruh masyarakat sangat menantikan berita-berita dari RRI, khususnya di RRI Sulawesi Barat. Salam hangat dari kami, Zudana Refakrullah, penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita ikuti Talk Show Halo Sulawesi Barat. Sampaikan respon Anda di layanan interaktif 0426 23 22443, SMS atau WhatsApp di 0822 9609 0996. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Mamuju 96,0 FM. Kembali lagi, hari ini kita ketemu lagi di acara Dialog Interaktif Halo Sulbar. Kali ini adalah kali kedua atau episode kedua bersama dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mamuju. Perkenalkan, nama saya Rahmat dari Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Mamuju. Hari ini kita akan dialog membahas seputar evaluasi pelaksanaan anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Dan kali ini juga kami berharap partisipasi dari para pendengar RRI Pro 1 Mamuju sekalian di nomor 0822 960 996 atau di telepon di 0426 2322 443. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, ada dua narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Yang pertama, kami perkenalkan, kita sapa dulu satu-satu. Yang pertama ada Bapak Ferry Taufik Saleh, Kepala KPPN Mamuju. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Sehat, Pak ya. Sehat. Tetap semangat di akhir tahun. Siap. Dan yang kedua ada Bapak Hardin sebagai PTPN Mahir di KPPN Mamuju. Selamat pagi, Pak Hardin. Selamat pagi. Ya, sudah siap lagi ya? Oke. Siap. Jadi hari ini kita akan membahas seperti yang saya sebutkan tadi tentang evaluasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Kita akan membahas kira-kira apa saja sih yang sudah dilalui selama tahun 2023 ini. Jadi semacam kaleidoskop gitu ya Pak Ferry ya. Oke, semacam kaleidoskop, kita kilas balik pencapaian-pencapaian apa saja yang sudah terjadi. Tapi bukan cuma pencapaian, kita juga menemui tantangan-tantangan nih. Kira-kira apa yang sudah berhasil kita selesaikan supaya kedepannya lagi kita dapat memberikan kontribusi yang baik dan optimal bagi pembangunan dan masyarakat Sulawesi Barat dan Kota Mamuju, Kabupaten Mamuju khususnya. Dan kami juga mengharapkan partisipasi dari masyarakat terkait ini, kira-kira apa, kan sebagai masyarakat, sebagai penikmat atau yang menjadi target dari layanan dari KPPN Mamuju, baik itu dari sisi pembangunannya ataupun mungkin layanan lainnya. Nah, kira-kira sebagai pengguna layanan, kira-kira apa yang perlu ditingkatkan? Kami juga berharap ada masukan, sharing ataupun kontribusi dari masyarakat. Untuk itu kami buka layanan juga di seperti yang saya sebutkan tadi di 0822 960 996 atau bisa telepon di line telepon 0426 2322 443. Oke, langsung saja kita sapa Kak
Kepala KPPN Mamuju Pak Ferry Taufik Saleh mungkin langsung bisa memberikan penjelasan ya terkait bagaimana sih recap atau rekapitulasi dari pelaksanaan anggaran dan pendapatan dan belanja negara APBN di 2023 ini secara umum. Kami persilakan Pak. Baik, terima kasih Mas Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, para pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun berada, terutama teman-teman satuan kerja mitra KPPN lingkup KPPN Mamuju. Senang sekali kembali berjumpa di ruang udara RRI Mamuju di sini. Kali ini kita akan coba untuk menyelami, ya, mengajak rekan-rekan sekalian dan juga para pendengar dari masyarakat untuk sama-sama berdiskusi terkait dengan apa saja yang sudah kita lakukan di 2023 ini dan apa saja hikmah, ya. Di sini bukan mbak hikmahnya RRI Mamuju ya, tapi ini hikmah pelajaran yang bisa kita ambil dari pengalaman kita, interaksi kita dengan pelaksanaan anggaran di tahun 2023. Baik, untuk memulai batasan diskusi kita yang akan kami sampaikan sebagai paparan di sini adalah kaitannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara, ya teman-teman sekalian para pendengar. Jadi batasannya adalah anggaran pendapatan dan belanja negara di luar dari APBD, dan juga ini kaitannya dengan lingkup yang ada menjadi lingkup pembayaran di KPPN Mamuju. Adapun pemerintah daerah yang kemudian terkait dengan transfer ke daerah, kami selaku kuasa pengguna anggaran terkait dengan penyaluran TKD ini melingkupi 4 pemerintah daerah, yakni ada pemerintah provinsi, ada Pemkab Mamuju, ada Pemkab Mamuju Tengah, dan juga Pemkab Pasangkayu. Dan di kesempatan kali ini kami dapat menyenangkan dengan berbangga hati bahwa persentase realisasi penyerapan anggaran hingga tanggal 27 Desember 2023 itu sudah mencapai angka 98,22% secara total untuk seluruh pagu belanja yang ada di lingkup pembayaran KPPN Mamuju. Dari total 6,9 triliun untuk pagunya telah terserap atau telah terrealisasikan sebesar 6,79 triliun rupiah. Oleh karena itu kita patut berbangga karena dari segi belanja-belanja yang ada, contohnya seperti belanja pegawai itu sudah ada di angka 99%. Belanja modal kita ini juga sudah luar biasa, ya. Belanja modal itu adalah belanja yang menghasilkan infrastruktur, menghasilkan aset tetap, ya, menghasilkan jembatan, jalan dan sebagainya. Itu sudah berada alhamdulillah di angka 99,65% para pendengar. Ini sebuah capaian yang luar biasa karena dengan capaian yang ada tentunya kita berharap para pendengar, ya, para penerima manfaat itu bisa segera merasakan dampaknya. Pembangunan di sana sini terutama di lingkup KPPN Mamuju, ya, di Pemprov maupun di Pemkab Mamuju, Mamuju Tengah dan Pasangkayu itu semoga sudah bisa merasakan manfaatnya, ya. Karena dengan capaian yang sudah mencapai dari pagu belanja yang memang sudah dicanangkan itu sebenarnya sudah sangat luar biasa. Dan perlu kami sampaikan juga dari total belanja tadi itu telah tercetak atau telah diterbitkan sebanyak 41.873 SP2D secara total dari awal tahun hingga sekarang. Itu angka yang banyak, ya Bapak Ibu sekalian, 41.873 dengan penerima manfaat. Ini bukan hanya sekedar masyarakat, ya, tapi juga para rekanan yang kemudian dampak sosialnya juga pasti akan terasa oleh masyarakat, ya. Itu ada di angka 278.893 penerima manfaat. Itu angka yang tidak kecil juga. Dan terkait dengan transfer ke daerah, Bapak Ibu sekalian, para pendengar Pro 1 RRI Mamuju, dapat kami sampaikan bahwasanya transfer ke daerah kita juga sudah berada di angka yang cukup tinggi, ya, lebih dari 98% capaian untuk realisasi di transfer ke daerah. Untuk DAU sendiri, ya, itu sudah mencapai angka 100%, luar biasa.
Untuk dana desa sebenarnya juga sudah 100%, hanya ada beberapa pagu yang tidak bisa diambil, jadi persentasenya ada di angka 99,8%. Insentif fiskal juga sudah 100%, tinggal beberapa yang kecil ya, yang kita coba tuntaskan hingga akhir tahun nanti. Jadi untuk DAU, dana desa, dan insentif fiskal sudah optimal di angka hampir 100% dan sudah 100%, dan untuk tinggal menunggu yang DBH nih. Nah, berkaitan dengan dana bagi hasil DBH ya, contohnya misalnya DBH sawit gitu ya. Di sini kan juga kita tahu ada banyak penghasil sawit. Itu ditujukan 80% dari nilainya, dana bagi hasilnya itu ditujukan untuk memperbaiki infrastruktur yang terkait dengan sawit gitu misalnya ya. Contohnya misalnya jalan-jalan kadang-kadang kan dengan tonase kendaraan yang besar itu berakibat jalannya rusak. Nah, itu kemudian diperbaiki dengan adanya dana bagi hasil. Nah, ini diperlukan peran serta juga dari pemerintah daerah untuk dapat segera mengumpulkan bukti-bukti atau perencanaan dan seterusnya, dan kemudian segera mengumpulkan syarat-syaratnya dilengkapi sehingga penyaluran dari dana bagi hasil ini bisa kemudian segera terrealisasi. Karena untuk transfer ke daerah ini dananya sudah disiapkan, tinggal bagaimana teman-teman pemerintah daerah, ayo kita bersinergi untuk bisa mengoptimalkan gitu ya capaian dari realisasi ini. Para pendengar Pro 1 RRI Mamuju, di kesempatan tahun ini juga, selain dari realisasi-realisasi yang tadi sudah sangat luar biasa ya, angkanya sudah di angka lebih dari 98%, kita juga menghadapi sebenarnya ada inovasi-inovasi baru, yakni yang pertama adanya tanda tangan elektronik, yang itu merupakan bagian dari satu inovasi yang dapat meningkatkan keandalan gitu ya, keandalan dari dokumen-dokumen pelaksanaan anggaran kita, dan juga bisa terjadi percepatan-percepatan dengan adanya digitalisasi ini semuanya. Dari yang sebelumnya kita harus datang ke KPPN untuk melakukan pembayaran gitu, untuk melakukan pencairan dana, untuk mengajukan SPM-nya atau tagihannya, sekarang Bapak Ibu sekalian para satuan kerja sudah bisa melaksanakannya dari tempat masing-masing. Tinggal mengontak kami apabila membutuhkan layanan yang lebih atau layanan yang lebih dari apa yang sudah kami sampaikan terkait dengan maklumat layanan. Dan juga di kesempatan tahun ini kita juga mendapatkan satu inovasi yang sangat luar biasa lagi, yaitu terkait dengan mekanisme RPATA, yaitu rekening penampungan akhir tahun anggaran. Sampai dengan detik ini saya berbicara ya, sudah ada 119 SPM untuk pengisian RPATA ya, dan ini melonjak cukup signifikan dari angka di tahun lalu yang menggunakan mekanisme bank garansi ya, ini berada di bawah angka 50-an SPM ya, itu melonjak sangat jauh. Karena dari sebelumnya yang kemudian layanan itu memerlukan penerbitan bank garansi, untuk tahun ini teman-teman satuan kerja atau dan bekerja sama juga dengan pihak rekanan itu tidak perlu lagi untuk mengupayakan penerbitan bank garansi, kecuali mungkin untuk beberapa hal ya, misalnya untuk uang muka kerja, untuk jaminan pemeliharaan itu memang tetap membutuhkan itu. Namun untuk pelaksanaannya pembayaran per termin dari kontrak-kontrak yang ada itu dapat dilaksanakan langsung gitu ya, dengan metode ditampung dulu di rekening kas negara, di rekening penampungan di pusat ya, untuk kemudian disalurkan, dibayarkan pada saat telah terjadi penyelesaian pekerjaan. Mungkin itu sebagian Mas Rahmat ya yang saya bisa sampaikan sebagai pembuka diskusi kita. Yang pasti di tahun ini ada banyak hal-hal yang pastinya sudah pernah kita alami. Dan di samping saya ini saya ikut ajak serta nih Mas Rahmat, Customer Service Officer dari KPPN Mamuju, Pak Hardin ya, tentunya beliau sudah punya banyak pengalaman, sudah banyak insight gitu ya, terutama saat berinteraksi dengan teman-teman Satker. Mungkin kita bisa gali juga dari beliau, kira-kira apa saja yang menjadi hikmah pelajaran yang bisa kita ambil, kita petik dan kemudian kita perbaiki di masa mendatang.
Oke, terima kasih Pak Ferry. Jadi mungkin untuk sebagai recap juga tadi kita juga mengucapkan terima kasih juga ya kepada Satuan Kerja Mitra Kerja KPPN Mamuju atas kerjasamanya ini yang sangat baik ini. Bayangkan sampai 41.000 dokumen pembayaran kita bisa selesaikan, itu nggak bisa kita selesaikan sendiri kalau memang mitra kerja kita juga tidak memberikan effort yang maksimal gitu. Jadi sekali lagi kami dari KPPN Mamuju mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman dari Satuan Kerja Mitra Kerja KPPN Mamuju. Dan ada juga di sini tadi yang saya highlight juga kita sudah menyelesaikan DAU 100% ya, Pak. Dan mungkin kita infokan juga nih ke pendengar RRI Pro 1 Mamuju gitu. Jadi dananya walaupun TKD transfer ke daerah, walaupun dananya sudah disiapkan tapi tidak bisa kita serta-merta menyalurkan kalau syarat-syarat salurnya belum dilengkapi nih. Jadi tentu saja kerjasama dan sinergi dengan pemerintah daerah juga sangat kita harapkan. Dan terima kasih juga ke teman-teman pemerintah daerah. Iya, kita mengucapkan terima kasih juga nih ke teman-teman pemerintah daerah, baik itu dari KPP ya di pemerintah di kabupaten maupun di provinsi, karena effort dari teman-teman di Pemda juga sangat menentukan nih bagaimana proses penyaluran dari TKD gitu juga. Dan mungkin langsung saja nih kita ke narasumber kita yang kedua, yang terhormat Bapak Hardin dari sebagai CSO dari KPPN Mamuju. Bisa di-sharing-sharing nggak kira-kira tahun ini apa saja sih yang menjadi poin-poin kritikal atau mungkin hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalam hal pelaksanaan anggaran di lingkup KPPN Mamuju. Silakan Pak Hardin. Oke, terima kasih. Mungkin karena permasalahan itu kan ada banyak, jadi kita secara rangkuman aja, secara garis besarnya saja. Bahwa memang pelaksanaan anggaran ini tentunya tidak terlepas pasti ada kendala atau ada tantangan baru ya di situ ya. Nah, layanan kita di KPPN Mamuju sejak penerapan Sakti sudah tidak ada layanan tatap muka ke petugas penerimaan SPM-nya. Jadi pelayanan hanya tatap muka di layanan CSO. Jadi otomatis penyampaian permasalahan di kita itu sebagian besarnya itu disampaikan langsung ke CSO-nya atau layanan di CSO. Nah, kalau saya bisa gambarkan rangkuman ya, sifatnya rangkuman. Konsultasi di satuan kerja itu ke KPPN cenderung ke secara teknisnya. Nah, dari sisi aturan kalau konsultasi kalau dari poin paling besarnya terkait dengan teknisnya. Nah, di kita ada perubahan digitalisasi layanan yang awalnya kita secara manual menyampaikan SPM dicetak. Ya, dokumen fisik ya. Dokumen fisik, aplikasinya juga masih dipegang masing-masing secara database ya. Nah, sekarang mengikuti perkembangan ya. Jadi untuk perbaikan layanan kita sudah dari kantor pusat terutamanya sudah perkembangan aplikasi secara digitalisasi mulai dari Sakti, yang pertama Sakti ya. Dan itu single database ya Pak. Jadi single database. Satker nggak perlu install dan ekspor data ke KPPN. Iya betul. Jadi bisa diakses di mana saja. Nah, walaupun penerapan secara fullnya sudah diterapkan dari tahun sebelumnya, tapi tahun ini ada beberapa penambahan fitur-fitur baru ya, seperti tanda tangan elektronik yang disampaikan tadi Pak Ferry, ada penyampaian juga LPJ ya, penambahan fitur LPJ yang melalui aplikasi Sakti. Nah, terkadang ini harus menjadi perhatian ya dari satuan kerja terkait dengan penambahan fitur ini. Jadi walaupun kita sudah mensosialisasikan kepada Satker, tapi tentu Satker harus punya inisiatif masing-masing ya untuk tetap belajar. Jadi tidak selalu tergantung nunggu sosialisasi dari KPPN, tapi juga bisa belajar dari berbagai media yang lain ya. Misalnya di YouTube juga tersedia, ada juga manualnya. Nah, untuk tanda tangan elektronik, karena ini pendaftaran tanda tangan elektronik kan dilakukan oleh satuan kerja secara mandiri ya melalui tingkat pusatnya. Nah, sebelum implementasinya tentunya Satker harus menyiapkan ya, mendaftarkan dulu sebelum bisa diimplementasikan nanti di Saktinya. Nah, yang kedua yang terbaru di tahun ini yaitu penggunaan aplikasi gaji web. Nah, kalau dulu kan masih manual
di user masing-masing datanya tidak ada dalam satu database yang sama, Tidak terintegrasi. tidak terintegrasi. Sekarang sudah terintegrasi. Nah, tentunya perlu persiapan juga ya dari satuan kerja untuk lebih mematangkan penggunaan aplikasinya. Terutama untuk yang jumlah pegawainya banyak. ya, Iya, Pak. betul sekali. Nah, misalnya kayak pembayaran, terutama mungkin kayak SKPP juga ya, karena SKPP untuk yang pindahnya ini rata-rata masih konsultasi nih ke KPPN. Oh ya, mungkin untuk pegawai yang ada yang lalu lintas perpindahan Iya, pegawainya cukup banyak. cukup begitu banyak ya. Baik. Kemudian ada perubahan juga terkait dengan penyetoran itu ya, yang pembuatan billing. Nah, Billing pengembalian Pengembalian belanja. Penerimaan negara bukan pajak dan pengembalian belanja. pengelolaan belanja Baik. terutama. Kalau dulu pakai Symphony, sekarang sudah pakai MPN ya. Nah, satu aplikasi juga yang perlu menjadi perhatian ya, cukup penting, yaitu aplikasi portal digit Kemenkeu. Karena semua aplikasi yang hampir semua aplikasi aplikasi keuangan diakses itu menggunakan portal digit ini. Ya. Jadi kayak satu pintu untuk membuka semuanya. Iya betul. Jadi Satker semua pengelola keuangannya sebisa mungkin harus mempunyai digit, dan jangan sampai lupa user dan passwordnya, karena ini aplikasi terpusat dan jika lupa maka harus dilakukan reset. Bisa dilakukan reset mandiri ke user masing-masing atau melalui kantor pusat jika email yang digunakan daftar itu lupa. Nah, ini berarti kaitannya dengan keamanan data ya. Pak? Keamanan data. Nah, jadi KPPN tidak bisa mengetahui ini usernya seseorang itu apa gitu ya. Iya. Nah itu. Ada juga yang ini karena kita di sini masih bisa masih dikatakan provinsi yang masih muda ya. Jadi ada beberapa satker baru. Nah, ada beberapa satker baru yang cukup besar ya. Misalnya RRI sendiri. Ini kan baru tahun ini. Kemudian ada pengadilan tinggi agama. Nah, cenderung memang kita tetap pandu dari awal sampai bisa ya mengajukan pencairan. Nah, kebanyakan memang seperti itu terkait dengan juknisnya, terkait dengan proses bisnis aplikasinya, kecenderungan untuk konsultasi selama ini dari awal 2003 sampai sekarang secara garis besarnya seperti itu. Ya, jadi mungkin sebagai informasi tambahan juga buat pendengar dari RRI Pro 1 gitu. Jadi memang ketika satuan kerja atau kantor itu walaupun sudah lama berdiri di Sulbar atau di Mamuju, tapi belum tentu dia pembayarannya di KPPN Mamuju. Bisa jadi dia menjadi kantor induknya gitu ya Pak Hardin ya. Iya. Oke, siap. Jadi mungkin untuk itu jadi ini butuh effort nih kalau untuk contohnya kayak RRI Mamuju yang walaupun sudah lama mengudara di Mamuju tapi baru tahun ini mempunyai dana secara independen yang dikelola secara oleh Iya, betul kantor sendiri. Ya, silakan lanjut. Nah, ujung dari pelaksanaan anggaran sebenarnya bisa dipantau oleh masing-masing satuan melalui yang namanya IKPA, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Nah, ini menjadi salah satu indikator apakah pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh satuan kerja selama ini sudah bagus atau ada yang perlu diperbaiki atau ada yang perlu ditingkatkan. Nah, bisa dilihat di situ apakah revisinya sudah bagus, apakah rencana penarikan dananya sudah bagus, apakah belanja kontraktualnya atau realisasinya sudah bagus, ataupun ketercapaian outputnya sudah tercapai dengan bagus. Jadi harus secara rutin ya, tiap satuan kerja itu tiap bulan memantau ketercapaian outputnya, karena di targetnya sendiri ada yang ditargetkan secara bulanan, ada juga yang ditarget secara triwulanan. Nah, mungkin itu kalau secara umum ya, secara rekap yang konsultasi ke KPPN seperti itu. Iya, berarti kita ngasih info juga nih buat para pendengar di RRI Pro 1 Mamuju. Jadi kalau tadi Pak Hardin cerita tentang capaian output, berarti yang kita bahas di sini bukan cuma anggaran itu direalisasikan yang penting habis gitu, tapi kita mau tahu gitu. Jadi kita bisa menilai kira-kira dari uang yang yang kita realisasikan kira-kira jadinya apa saja, kira-kira memenuhi apa saja untuk pembangunan masyarakat. Baik, sudah kita dengar penjelasan, nanti kita akan lanjut lagi di sesi diskusi, namun terlebih dahulu kita dengar dulu jeda-jeda yang berikut ini. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu RRI memiliki sejarah yang panjang dan tumbuh bersama dengan negara ini bersama-sama menjaga kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kita tahu pertumbuhan, perkembangan, kontribusi RRI itu luar biasa untuk Indonesia. Dan khusus RRI Provinsi Sulawesi Barat. Mari terus kita jaga masyarakat Sulawesi Barat, berikan edukasi terbaik, berikan hiburan-hiburan yang menarik, dan jangan pernah lupa, cerahkan masyarakat dengan berita-berita dari RRI. Kami dari Provinsi Sulawesi Barat, para ASN, tokoh masyarakat, dan seluruh masyarakat sangat menantikan berita-berita dari RRI, khususnya di RRI Sulawesi Barat. Salam hangat dari kami, Zudana Refakrullah, penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perayaan Natal dan Tahun Baru kali ini merupakan momentum pengingat kebesaran kasih Allah yang senantiasa memberi kekuatan kepada bangsa Indonesia untuk bangkit dan terus bergerak maju melewati berbagai tantangan demi menggapai cita-cita mulia Indonesia Emas 2045. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia mengucapkan Selamat Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Semoga kasih setia Tuhan selalu melingkupi jiwa setiap insan untuk menebarkan cinta kasih kepada sesama, serta menghadirkan kebahagiaan dan ketentraman di dalam sanubari. Mari bersukacita merayakan hari suci yang penuh kedamaian dan keberkatan, serta kita sambut tahun 2024 dengan membawa semangat dan harapan baru guna mewujudkan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekian dan terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Salam presisi. Ya, para pendengar RRI Pro 1 Mamuju 96,0 FM masih bersama kami di Dialog Interaktif Halo Sulbar bersama KPPN Mamuju. Ya, tadi kita sudah dengar pemaparan dari Pak Ferry selaku Kepala KPPN Mamuju dan tentu saja Pak Hardin dari CSO KPPN Mamuju tentang bagaimana sih evaluasi pelaksanaan anggaran atau recap atau kaleidoskop nih sepanjang 2023 yang terjadi di KPPN Mamuju yang meliputi wilayah pembayaran khususnya di Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Pasangkayu. Nah, setelah kita dengar sesi diskusi, pemaparan tadi, sekarang kita lanjut nih. Kita mau dengar kira-kira tanggapan masyarakat terkait pelaksanaan anggaran khususnya di APBN itu bagaimana. Jadi kita batasi udah dari pertama ya Pak Ferry ya. Jadi kita fokusnya di sini terhadap bagaimana pelaksanaan anggaran di sini terkait dengan APBN yang sudah kita salurkan dananya yang alhamdulillah sudah hampir 100% tadi, tapi tinggal dikit lagi. Nah, dan kita juga mungkin kalau mungkin ada yang ingin membahas tentang bagaimana atau mungkin ada yang mau tahu bagaimana penyaluran dana baik itu dari APBN ataupun dari transfer ke daerah yang menjadi komponen dari APBD di Provinsi Sulbar dan kabupaten-kabupaten di bawahnya di wilayah pembayaran KPPN Mamuju kami persilahkan ya. Kita sudah buka line dari WhatsApp di 0822 960 996 ataupun di line telepon di 0426 23 22 443. Kami persilahkan pada para pendengar RRI Pro 1 Mamuju 96,0 FM yang ingin berinteraksi. Kalau nggak ada mungkin kita bisa diskusi Ya, dulu. mungkin kita diskus dulu mungkin sebagai pancingan nih sebagai buat biar masyarakat juga punya bahan, punya
insight nih. Nih tadi kita mendengar nih katanya selain penerapan tanda tangan elektronik sebagai wujud dari inovasi, kita juga ada digitalisasi. Nah katanya ada KKP nih, kartu kredit pemerintah nih. Ini kira-kira gimana prospek kedepannya selama ini yang sudah perkembangan yang sudah dilakukan dari teman-teman, mungkin effortnya dari teman-teman di KPPN Mamuju untuk menggalakkan atau memaksimalkan penetrasi pasar terkait dengan kartu kredit pemerintah. Mungkin dari Pak Ferry atau Pak Hardin bisa menjelaskan. Iya, mungkin terkait dengan proses digitalisasi ini terus-menerus kita gaungkan dari sisi pemerintah pusat dengan harapan sebenarnya itu juga bisa memitigasi banyak risiko gitu ya, dari mulai risiko kehilangan uang di bendahara, dari mulai risiko-risiko lainnya yang mungkin bisa timbul ya dengan adanya kita harus pergi ke ATM ambil uang dan sebagainya. Sekarang kita cukup pegang misalnya terkait dengan bagaimana bagian dari uang persediaan yang ada di tempat teman-teman bendahara pengeluaran sudah bisa menggunakan kartu kredit pemerintah. Ya. Dan terima kasih kepada para mitra kerja perbankan kami di KPPN Mamuju yang ada di para perbankan mitra kerja ini yang sudah luar biasa menyediakan dan bekerja sama untuk menyediakan infrastrukturnya gitu Mas Rahmat. Karena tidak mungkin kartu kredit saja gitu tanpa bisa dicolek-colek di mana kan nggak mungkin. Dan juga terima kasih juga kepada vendor-vendor UMKM yang juga sudah mau turut serta bekerja sama gitu kan ya. Jadi sebenarnya kartu kredit pemerintah ini di Mamuju ini cukup memiliki potensi lah kalau saya boleh bilang seperti itu ya. Tinggal bagaimana kita coba menggiatkan dan membudayakan berkenaan dengan hal ini. Salah satu hal lagi Mas Rahmat yang perlu menjadi kebanggaan kita bersama bahwasanya terkait dengan CMS ya itu sudah di angka 95% ke atas gitu ya untuk implementasi penggunaannya. Bahkan bukan 97%. Bahkan tinggal sedikit lagi dan saya pikir setelah kami sisir dan teliti kembali gitu ya, seharusnya sudah berada di angka 100% penggunaan cash management system. Itu apa artinya para pendengar sekalian ya? Itu artinya teman-teman bendahara pengeluaran itu sudah sangat melek teknologi gitu ya, menggunakan proses internet banking gitu ya dalam hal ini cash management system dalam rangka untuk memanage gitu ya, mengelola keuangan APBN-nya tadi. Yang tadinya mereka bingung, "Wih, ini tagihannya di mana kemarin ya?" Itu sudah ada di situ tagihannya gitu, dan kemudian apa yang sudah dikeluarkan berapa jumlahnya, dan ketika mereka mau transfer mereka tinggal lihat di situ, kemudian mereka melakukan transfer langsung ke pihak penerima. Itu kan sungguh hal yang sangat memudahkan gitu ya, dan mengurangi risiko. Betul. Dan yang pasti tidak tergantung dengan jam buka layanan dari bank. Jadi Sabtu Minggu pun kalau memang mendesak kita bisa eksekusi. Lalu kemudian ada DigiPay juga Mas Rahmat. Siap. Ya, DigiPay itu dia semacam digital payment ya, singkatannya gitu ya. Dalam pengertian teman-teman satuan kerja membelinya juga macam-macam model-model toko-toko online gitu ya. Jadi sudah bisa tersedia di sisi pemerintah pusat itu sebuah katalog layanan berupa DigiPay yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh satuan kerja gitu ya untuk bisa berbelanja langsung di sana. Nah, dari catatan-catatan yang digital yang tadi saya sampaikan di tahun ini, tentunya ini tetap memerlukan kewaspadaan dan kehati-hatian kita bersama. Nah, juga poin penting nih. Termasuk juga itu yang terkait dengan aplikasi web gaji gitu ya, pembayaran tukin yang juga sekarang sudah menggunakan proses-proses secara aplikasi gitu ya. Itu adalah dalam rangka upaya untuk meminimalkan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sebagai manusia. Manusia kan fitrahnya memang suka melakukan kesalahan. Tapi dengan adanya aplikasi ini kita coba ada yang diingatkan dan sebagainya. Namun sekali lagi perlu kewaspadaan dan kehati-hatian kalau misalnya satu salah input ya kan. Kedua tidak hati-hati ngejaga identitasnya. OTP-nya diserahkan ke yang lain gitu ya. OTP itu adalah semacam otorisasi untuk pengeluaran uang negara gitu ya. Kalau tidak hati-hati bisa dijebol atau teledor ketika menggunakan di ruang publik ternyata ada yang tidak pas. Oke, mungkin itu. Ya. Baik. Sudah ada telepon dari para pendengar, mungkin kita bisa dengar. Halo, selamat pagi. Halo Sulbar. Halo, selamat pagi. Halo,
Mungkin suaranya bisa dibesarkan sedikit. Halo, selamat pagi. Suaranya tipis sekali. Halus sekali suaranya. Halo. Selamat pagi Bu, mohon maaf Bu ya mungkin suaranya agak kecil, mungkin nggak apa-apa Bu. Dari siapa, di mana? Ibu Nur di Mamuju Pak. Ya. Silakan Bu. Pertanyaan saya Pak, langsung saja. Ya. Di 2024 nanti apakah KKP itu harus dimaksimalkan penggunaannya kah? Atau seperti apa? Karena artinya saja CRS ini masih agak penuh masalah, apalagi kalau misalnya dibarengi dengan APP. Gimana Bu yang dimaksimalkan di 2024 yang apanya Bu? Mohon maaf. 2024 apakah penggunaan kartu kredit pemerintah? Kartu kredit pemerintah baik. Oke. Ini harus dimaksimalkan penggunaannya atau seperti apa? Karena kami menggunakan CRS saja itu masih banyak kendalanya. Kira-kira kendalanya nih bisa spesifik nih biar pendengar juga tahu juga. Biasanya dari ini apa namanya ya? Dari keamanan datanya atau mungkin banknya sering error atau bagaimana? Dari pihak banknya yang sering error Oke, seperti itu. baik. Itu saja Bu. Iya itu saja. Oke, terima kasih Bu Nur. Terkait dengan KKP nih Pak. KKP, optimalisasi KKP dan CMS. Untung kita pancing juga dari ya mungkin ada satu lagi. Oke, baik, kami buka. Selamat pagi, halo Sulbar. Selamat pagi, halo Sulbar. Halo? Putus? Oke, mungkin kita jawab dulu ya tadi pertanyaan dari Ibu Nur. Aduh, saking semangatnya kita pengen menjawab jadi nggak sempat nanyakan dari kantor mana tadi. Oke, mungkin bisa direspon ya Pak Ferry atau Pak Hardin terkait apakah KKP ini bagaimana sih strategi untuk optimalisasinya di 2024. Terus yang kedua, CMS saja sering bermasalah, katanya sering error dan dalam hal pemutakhiran data. Mungkin silakan bisa direspon. Baik, terima kasih Bu Nur di Mamuju yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Dan betul ya, ini menjadi concern kita bersama. Yang pasti ketika ada satu hal yang baru Bu Nur, tidak akan pernah lepas dari yang namanya tantangan yang di depan gitu ya. Entah tantangannya berupa ketiadaan infrastruktur, entah tantangannya berupa kesulitan vendornya sangat jarang gitu ya Bu Nur ya. Atau terkait dengan ini geseknya di mana Pak, nggak ada yang bisa, atau terkait dengan biaya yang dikenakan dan sebagainya. Dan itu hal-hal yang memang wajar terjadi menurut saya pribadi ya, berkenaan dengan satu implementasi inovasi baru, terutama terkait dengan kartu kredit pemerintah. Nah, berkenaan dengan hal itu jangan putus semangat Bu Nur ya. Kalau saya boleh menjawab, ya kita coba optimalkan di 2024. Sebisa mungkin kita pergunakan itu dengan baik ya. Ya, misalnya contoh ya, pergunaannya seperti apa nih? Di catatan kami memang untuk kartu kredit pemerintah nih penggunaannya masih belum optimal gitu ya. Jadi kami mencoba mendorong teman-teman satuan kerja nih, terutama Bu Nur ya, silakan kalau misalnya mau pergi perjalanan dinas gitu ya, pergi ke merchant-merchant online untuk melakukan pembelian tiket pesawat gitu ya, atau terkait dengan pembelian kamar hotel gitu ya, atau juga bisa pergi ke vendor-vendor yang menangani terkait dengan alat tulis perkantoran gitu ya. Nah, itu juga bisa digunakan kartu kredit pemerintah. Atau hal-hal yang lain ya, silakan saja. Nanti kalau misalnya kesulitan penggunaannya untuk apa atau terkait apa, bisa berkonsultasi ke KPPN. Nah, kemudian berkenaan dengan, jadi intinya harus dioptimalkan. Kemudian yang harus kita sama-sama aware terkait dengan tantangan-tantangan tadi, jangan patah semangat ya. Sampaikan kepada kami di KPPN, ini ada kendala-kendala, nanti kami akan coba, bukan coba lagi ya, kami akan adakan rapat secara berkala dengan pihak mitra kerja perbankan
untuk bisa sama-sama mendiskusikan ini kira-kira kurangnya bagaimana atau seperti apa. Contoh misalnya hasil diskusi sebelumnya, ketika kemudian kami mendapatkan informasi terkait dengan penerbitan kartu kredit pemerintah yang memakan waktu cukup lama. Ya, setelah berdiskusi dengan pihak mitra perbankan, ternyata hal itu terjadi mengingat perbankan yang ada di lingkup Mamuju dan sekitarnya ini hanya merupakan fasilitator saja, bukan penerbit kartunya, sehingga kemudian kami komunikasi ya, terutama juga dengan teman-teman di pusat, sehingga proses penerbitannya berlangsung bisa lebih cepat. Dan juga terkait dengan penyediaan EDC misalnya ya, alat yang digunakan dalam rangka untuk mengakses kartu kredit pemerintah tadi, itu juga kita coba optimalkan ya. Teman-teman perbankan kemudian merespon dengan menyediakan EDC yang lebih banyak gitu Bapak Ibu sekalian. Nah itulah beberapa hal yang mungkin sekali lagi untuk Bu Nur dan Satuan Kerja Mitra KPPN Mamuju ya, jangan pernah patah semangat ketika ada inovasi dan teknologi baru, tapi bagaimana kita berkolaborasi, bersinergi bersama. Apabila ada kendala atau halangan apapun, silakan konsultasikan dan kita coba cari solusinya bersama. Ya, antara Satker, kami di KPPN dan juga perbankan mitra kerja. Dengan demikian harapannya seluruh inovasi-inovasi yang menurut kami itu sangat baik dan bagus untuk diimplementasikan, terutama terkait dengan memitigasi resiko-resiko hal-hal yang tidak diinginkan ketika kita masih berbentuk tunai atau cash, itu akan menjadi lebih baik ke depannya dengan kemudian proses audit trailnya, proses pertanggungjawabannya semua jadi bisa lebih cepat dan lebih akuntabel dan transparan. Mungkin itu Bu Nur. Dari Mas Sardin ada yang ingin disampaikan terkait KKP? Ya memang ada beberapa kali ada kendala ya, misalnya konsultasi di ruang layanan terkait dengan penggunaan KKP-nya seperti disampaikan Pak Peri tadi, keterbatasan terutama alat itunya ya, alat EDC untuk mengakses ya. Nah itu kami seperti disampaikan Pak Peri, kami selalu berkoordinasi dengan pihak banknya terkait dengan penyediaan fasilitas seperti itu ya. Nah jika Bapak Ibu terutama untuk ya, satuan kerja ya ada mengalami kendala, tentu kami di bagian pelayanan siap selalu untuk membantu Bapak Ibu sekalian ya, terkait dengan solusi atau rekomendasi apa yang bisa kami sampaikan ke Bapak Ibu untuk bisa menggunakan KKP ini dengan sebaik mungkin maupun aplikasi CMS-nya ya terutama ya. Baik, jadi kesimpulannya bahwa 2024 makin kita galakan ini Makin KKP, digalak, karena memang ini secara teknis juga sangat membantu sebenarnya ya pada hakikatnya dari untuk teman-teman di pejabat berbendaraan di masing-masing satuan kerja mitra kerja KPPN Mamuju, baik dari sisi keandalan dan keakuratan dan serta tentu saja waktu, tidak terbatas oleh waktu terkait pelayanan ini. Nah, mungkin apakah sudah ada telepon yang masuk? Belum ada, atau yang dari SMS ya mungkin dari SMS atau WA mungkin sudah ada ya, belum juga. Oke, kita lanjut aja diskusinya lagi nih Mas. Nah jadi tadi kan kita sudah bicara ini KKP itu, kemudian ada beberapa pencapaian strategis yang sudah kita lakukan nih 2023. Nah tapi walaupun di balik pencapaian itu pasti ada dong tantangan-tantangan atau kesulitan. Nah kira-kira apa sih yang paling berat yang dihadapi oleh KPPN Mamuju di 2023 ini yang bikin kita mungkin sampai aduh terjadi kayak gini nggak? Kira-kira gimana, bisa dijelaskan nggak nih Pak Ferry? Iya, ada beberapa hal mungkin yang menurut saya perlu kita ubah secara mindset ya, secara pola pikir. Bagaimana secara statistik ini Mas Rahmat ya, secara statistik bagaimana pola pelaksanaan anggaran di KPPN Mamuju ya, dari teman-teman satuan kerja itu polanya masih cenderung sama gitu ya. Jadi proses pelaksanaan anggaran di awal-awal tahun tuh cenderung sedikit, sementara sangat membunja atau sangat tinggi sekali di akhir tahun gitu. Bottlenecking. Sementara sama-sama kita pelajari ketika sudah sampai akhir tahun, akhirnya terjadi bottleneck tadi ya, seperti Mas Rahmat sampaikan. Bottleneck itu
karena padatnya arus transaksi, akibatnya sistem aplikasi itu sempat beberapa kali mengalami down gitu ya, meskipun kita lakukan proses percepatan perbaikan dan alhamdulillah kita sampai juga di akhir tahun dengan posisi realisasi yang sudah sangat tinggi tadi. Bahasa anak sekarang nih panic buying gitu. Iya, tapi itu jadi pelajaran berharga teman-teman sekalian, para pendengar sekalian ya, terutama Satuan Kerja Mitra KPPN Mamuju nih. Ya, untuk tidak melakukan proses pelaksanaan anggaran tadi banyak-banyaknya di akhir tahun. Kalau boleh itu dibagi gitu ya dengan persentase yang memang sudah direncanakan oleh Bapak Ibu sekalian gitu di Satuan Kerja, sehingga dia proses tidak menumpuk. Kalau memang dibutuhkan dari awal gitu ya, DIPA itu kan kami sudah serahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, DIPA ini masyarakat adalah dokumen pelaksanaan anggaran ya. Jadi DIPA ini para pendengar sekalian itu sudah diserahkan oleh kami di Kementerian Keuangan di tanggal kemarin 15 Desember ya. Di tanggal 15 Desember. Artinya Bapak Ibu para pendengar sekalian terutama Satuan Kerja itu sudah bisa melaksanakan proses pelaksanaannya sejak awal tahun harusnya. Bahkan untuk proses penggajian, masih ingat ya? Penggajian saja kita sudah per tanggal 1, sementara Tukin masih mungkin tanggal 1 atau 2 ya. Proses DAU, transfer dana alokasi umum ke daerah, itu sudah kami lakukan dengan menggunakan DIPA 2024 juga. Yang insya Allah nih hari inilah semoga itu sudah di PPR nih. Ini kabar baik buat teman-teman pemerintah daerah nih. Sudah bisa di PPR untuk seluruh Pemprov, Pemda, Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah dan Pasangkayu. Itu sudah bisa kami transfer dan masuk ke rekening kas daerah itu insya Allah di tanggal 2 Januari kita sama-sama berdoa. Hari kerja pertama ya. Hari kerja pertama di tahun. Jadi kami berharap dengan DAU tersebut bisa membantu dan menyokong fiskal ya, kapasitas fiskal dan ekonomi di pemerintah daerah ya masing-masing gitu ya, sehingga proses-proses belanja-belanja yang ada baik pegawai, barang maupun modal bisa langsung diterapkan dan dilaksanakan sejak awal tahun. Mungkin itu catatan yang paling berharga buat kita dan juga terkait dengan beberapa hal ya, terutama berkenaan dengan proses pelaksanaan anggaran itu kemudian terjadi kadang-kadang terjadi saja keadaan-keadaan yang tidak pas untuk kemudian dilakukan gitu ya, sehingga memerlukan kehati-hatian dari mulai fraud ya, itu selalu mengintai kita. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian ya, terutama untuk para pejabat perbendaharaan. Kami menemukan beberapa case gitu ya terkait dengan pembayaran yang double gitu ya dan sebagainya. Nah, itu kami coba cegah sebisa mungkin. Tapi sejatinya kami memohon bantuan dari Bapak Ibu sekalian, dari para pembuat tagihan pertama untuk bisa menyelesaikannya di awal. Mungkin itu Mas Rahmat. Oke, baik, terima kasih Pak Ferry. Ya, ada telepon masuk, mohon izin. Ya, silakan. Halo, selamat pagi. Halo Sulbar. Selamat pagi, halo Sulbar. Selamat pagi, halo Sulbar. Oh, putus lagi. Aduh. Oh, ya, nggak apa-apa. Oke, ini kita respon dulu nih Pak Ferry. Ada dari line WhatsApp nih, ada dari Pak Latif di Kaluku. Nih, pertanyaan upaya apa saja yang dilakukan oleh KPPN Mamuju dalam meningkatkan akuntabilitas dan pelaporan keuangan? Wah, udah. Jadi terkait dengan pertanggungjawaban anggaran nih, akuntabilitas dan pelaporan keuangan terkait APBN. Silahkan Pak Ferry. Iya. Apa saja Mas Sardin? Iya. Ini tentu yang seperti yang saya sampaikan bahwa terkait dengan digitalisasi layanan, ya, bahwa penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara sudah melalui aplikasi ya, jadi tidak melalui manual lagi pembuatannya ya. Itu salah satu terkait dengan pertanggungjawaban LPG, jadi untuk lebih memudahkan. Nah, di dalam proses pelaksanaan anggaran juga kita mengenal istilah rekonsiliasi laporan keuangan antara KPPN dengan satuan kerja yang menginput transaksi. Nah, ini juga secara aplikasi juga otomatis, karena sebagai aplikasi jadi satuan kerja tidak perlu repot-repot untuk menginput transaksinya, tapi langsung sebagai aplikasi jika ada selisih baru ditindaklanjuti oleh satuan kerja.
Jadi ini digitalisasi layanan aplikasinya terutama ini tentu akan memberi kemudahan ya kepada satuan kerja untuk melakukan pertanggungjawaban terkait dengan transaksi yang mereka lakukan. Nah, untuk laporan keuangannya sendiri secara aplikasi juga tersedia ya untuk pencetakan laporan keuangannya sudah tersedia di aplikasi Saktinya. Jadi tidak dibuat manual ya. Bisa dipikirkan kalau laporan keuangan itu dibuat manual secara Excel atau dihitung manual per transaksi kan itu jadi sangat repot ya. Atau jika dulu kita masih pakai aplikasi yang terpisah ya, bisa saja transaksi yang mereka input bisa berubah gitu ya. Jadi tidak ada misalnya sudah kita rekon udah sama dengan APBN tapi ternyata dirubah di tengah jalan kan bisa seperti itu ya kejadiannya. Tapi kan sekarang sudah pakai aplikasi web berubah web ya. Jadi tidak meminimalisir terjadinya perbedaan data yang tidak diperlukan seperti itu. Dan bisa saya tambahkan dikit ya, Selamat. Jadi proses tadi yang disampaikan ya, proses digitalisasi di pemerintah pusat itu terus berkembang. Kalau dulu kita mungkin hanya memindahkan dari yang sifatnya Excel, dari manual kertas kemudian ke Excel gitu ya. Sekarang bukan lagi hanya sekedar itu para pendengar. Sekarang itu sudah sifatnya terintegrasi by aplikasi, bahkan kita sebut ada yang namanya menu to-do list kalau di kami gitu ya. Ada menu to-do list. Itu harus selesai semua Pak Latif ya. Jadi to-do list itu adalah rangkaian permasalahan yang ada di laporan keuangan ya, sehingga proses laporan keuangan bisa lebih akuntabel. Contoh misalnya, aset adanya sekian, belanja persediaannya ada sekian, tapi kok persediaannya nggak ada gitu ya. Jadi itu akan terkunci secara otomatis Pak Latif. Itu jadi salah satu hal yang kami upayakan untuk menambah akuntabilitas dari pelaporan keuangan. Harapannya tidak ada hal-hal yang terkait dengan perhitungan yang itu miss gitu ya. Kemudian untuk terkait dengan transparansinya, tentu saja kami di KPPN membuka dengan sangat kepada teman-teman sekalian. Bendahara Umum Negara ini menyediakan aplikasi OMSPAN, ya, Online Monitoring SPAN. Ya. Jadi online monitoring itu bisa diakses semua para pemangku kepentingan yang ada. Ya, bahkan teman-teman pemeriksa keuangan itu juga memiliki fasilitas yang sama, disediakan fasilitas yang sama untuk bisa melihat langsung. Ini yang apa istilahnya hal baik dari APBN yang juga mungkin bisa ditularkan juga ke APBD. Ada pertanyaan berikutnya nih Pak Ferry. Ada pertanyaan dari Ibu Laras di Polman. Jauh-jauh juga ini. Jadi untuk tahun depan kira-kira agar anggaran itu terrealisasi, kira-kira rencana program kerja seperti apa ini yang ideal supaya kita bisa mengoptimalkan anggarannya bisa terrealisir 100%. Silahkan dari Pak Ferry dan Pak Hardin. Iya, kalau untuk tahun depan ya sekarang kan DIPA-nya sudah tersedia ya, satuan kerjanya. Jadi silakan membuat seharusnya planning itu sudah selesai. Yeah. Artinya Bapak Ibu sekarang saatnya melaksanakan gitu ya. Yeah. Maksudnya mungkin adalah bagaimana rencana pencairannya. Karena saya boleh bilang seperti itu. Yeah. Bapak Ibu juga sudah tuangkan itu sebenarnya di halaman 3 DIPA gitu ya. Kapan mau direncanakan cairan A, B, C, D-nya untuk belanja masing-masing. Nah, saran kami adalah Bapak Ibu tolong fokus ke halaman 3 tadi. Bagaimana yang Bapak Ibu sudah rencanakan itu memang kemudian dipresisikan. Bapak Ibu pantau sedemikian rupa, jalin komunikasi koordinasi dengan teman-teman pihak teknis gitu ya. Jangan sampai teman-teman keuangan jalan sendiri, teman-teman teknis jalan sendiri gitu ya. Nah, ini perlu duduk bareng secara berkala sehingga proses-proses perencanaan itu kami sebutnya ya tidak terdeviasi, artinya tidak melenceng dari sasaran target-target yang gapnya minimum gitu. Iya betul, gapnya minimum. Jadi kami berharap juga ini jauh sekali ya, Bu Laras di Polman ini ya, berarti masuk ke KPPN Majene ya, Majene. Jadi masuk ke KPPN Majene, silakan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan teman-teman KPPN Majene gitu ya, terkait dengan anggaran-anggaran yang sudah ada. Sekarang bukan saatnya untuk merencanakan, sekarang saatnya melaksanakan karena rencana-rencana itu sudah tertuang di DIPA, tinggal berarti Bapak Ibu merencanakan bagaimana penarikan dananya, bagaimana melakukan realisasinya, dan kalau terdapat kesulitan jangan disimpan gitu ya, tapi kemudian dikomunikasikan. Mungkin itu ngobrol dong. Oke, siap. Kita selalu siap. Oke, baik, terima kasih. Oke, kita sudah menghandle semua nih Pak Ferry, semua pertanyaan yang baik yang masuk dari telepon maupun yang dari line WhatsApp kita. Nah, di penghujung acara ini
kira-kira closing statement di 2023 apa yang sudah kita lakukan, 2024 bagaimana? Silakan Pak Ferry. Di 2023 sudah baik, di 2024 harus lebih baik. Luar biasa. Dari Pak Hardin kira-kira yang mau ditambahkan di 2023, 2024? Sama, ini 2023 sudah baik. Untuk lebih, ya mungkin ini karena terlewat aja tadi ya. Iya. Untuk menjaga tata kelola keuangan di masing-masing satuan kerja lebih bagus, tentu kita selalu memastikan bahwa pengelola keuangan ini sudah memiliki standar kompetensi. Jadi kita selalu mendorong para pejabat atau terutama pengelola keuangan ini memiliki sertifikasi kompetensi. Intinya jangan berhenti belajar. Jangan berhenti belajar. Jadi selalu mengembangkan kompetensi. Oke. Nah, itu. Baik, terima kasih atas insight dan paparan dan diskusi yang sangat apa ini istilahnya? Kalau istilahnya sekarang daging semua gitu. Ya mudah-mudahan sangat bermanfaat ya. Jangan kebanyakan daging, nanti kolesterol. Ya, oke, baik. Lama sekali. Baik. Jadi demikian para pendengar dari RRI Pro 1 Mamuju 96,0 FM. Kira-kira yang perlu kita sampaikan, pertama kita berterima kasih nih kepada seluruh stakeholder, baik itu dari Satuan Kerja Mitra Kerja KPPN Mamuju, pemerintah daerah, perbankan dan pihak-pihak lain atas pencapaian yang sudah kita lakukan hari ini sangat baik. Kita nggak menyangka wah bisa sampai ada yang sampai 100% daunnya, dan ada juga sudah sampai di level 98% mungkin nih dari APBN ya. Kita sudah menerbitkan 41.000 lebih dokumen pembayaran kepada 287.000 penerima manfaat. Ini hal yang luar biasa, tidak mungkin kita lakukan sendiri tanpa ada bantuan dan doa dari stakeholder dan mungkin juga doa masyarakat juga nih, para pendengar juga di RRI Pro 1 FM 96,0 FM Mamuju. Tapi kami juga tidak puas di level itu saja. Di 2024 kita akan melakukan hal yang lebih baik lagi, tidak lain dan tidak bukan tujuannya untuk apa, tentu saja untuk kesejahteraan dan pembangunan masyarakat. Dan kepada masyarakat juga nih, saya nitip info juga, yang ingin menghubungi di KPPN Mamuju bisa di DM di Instagram kami di KPPN_Mamuju. Dan kalau mungkin ada yang ingin belajar bagaimana, dan mungkin dari satuan kerja ingin mempelajari bagaimana tentang anggaran negara itu dikelola, bisa juga pantau juga video YouTube kami di KPPN Mamuju. Demikian saya Rahmat selaku moderator di acara Halo Sulbar hari ini undur diri. Terima kasih, sampai ketemu di acara berikutnya, dan salam hangat dari kami KPPN Mamuju, menjaga pundi, mengawal negeri. Selamat pagi, selamat berpisah untuk para pendengar di RRI Pro 1 Mamuju 96,0 FM. Demikian talk show interaktif Halo Sulawesi Barat kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri.